Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore yang mendengarkan podcast ini ya, teman-teman semuanya. Salam sehat selalu. Kembali lagi dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis. Kalau kemarin kita membahas bab 9 tentang aspek ekonomi dan sosial, kali ini kita akan membahas bab 10. Lah bab 10 ini kita akan membahas dari sisi apa? Aspek lingkungan. Wah, ini salah satu bahasan yang biasanya menjadi salah satu topik menarik gitu ya, aspek lingkungan. Apa itu aspek lingkungan gitu ya? Kalau kita lihat bahwasanya analisis aspek lingkungan itu adalah membahas tentang kesesuaian lingkungan dengan bisnis yang akan dijalankan atau dampak bisnis terhadap lingkungan dan pengaruh lingkungan terhadap kegiatan bisnis. Nanti kita akan bahas nih, lingkungan itu ada beberapa sektor, tidak hanya lingkungan sekitar tapi ada lingkungan individu, lingkungan operasional dalam perusahaan, lingkungan antar perusahaan. Lingkungan itu banyak sekali. Ya, tapi kita coba akan satu persatu kita akan mencoba membahasnya. Ya, dalam studi kelayakan bisnis hal ini penting. Analisis lingkungan ini sangat penting. Karena akan memberikan apa? Dampak positif maupun dampak negatif bagi perusahaan. Gitu ya. Oke. Nanti seperti biasa ya, untuk PPT akan saya share di grup WA. Nanti bisa kalian lihat. Ini saya dulu bahas dulu. Jadi apa itu aspek lingkungan gitu ya? Aspek lingkungan adalah untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan jika suatu investasi itu jadi dilakukan. Baik itu dampak positif maupun negatif. Dampaknya akan bagaimana terhadap lingkungan sekitar. Dampaknya mungkin salah satunya akan memberikan nilai jelek, negatif. Contohnya, memberikan apa? Pencemaran. Airnya menjadi tercemar. Terus lingkungan menjadi kotor. Ini dampak negatif. Dampak positifnya apa misalkan? Ternyata lingkungannya menjadi bagus, tertata dengan baik, terus lingkungan sekitar juga mendapatkan pekerjaan yang bagus. Ini dampak positif gitu. Jadi ada dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak yang timbul ini ada yang langsung mempengaruhi pada kegiatan usaha ataupun di masa yang akan datang. Ini kita harus melihatnya bahwa dampak ini tidak hanya sekarang tapi juga akan memberikan dampak yang akan datang. Hal ini akan memberikan pertimbangan juga. Oleh karena itu ini dalam menjalankan suatu bisnis, studi tentang dampak lingkungan atau untuk mengetahui dampak yang akan timbul dan dicari itu adalah studi yang dinamakan AMDAL. Nah, ini AMDAL itu apa? AMDAL adalah analisis mengenai dampak lingkungan, ya. Analisis mengenai dampak lingkungan itu disebut dengan AMDAL. Lah, kalau kita bicara tentang AMDAL tadi, analisis dampak lingkungan tadi, kita harus mengetahui dulu nih, tujuan dari analisa lingkungan itu apa saja. Yang pertama adalah untuk menganalisa kondisi lingkungan operasional, lingkungan industri dan lingkungan sekitar agar memperoleh jawaban bahwa kondisi tertentu untuk menjalankan bisnis. Bahwasanya dalam satu bisnis ini kita harus mengetahui bahwa benar-benar dampak yang dihasilkan dari usaha kita itu bagus. Contohnya kita mau mendirikan bisnis peternakan. Ya kalau peternakan ya jangan di lingkungan sekitar masyarakat. Ini akan memberikan apa? Dampak negatif, baunya banyak. Nanti terus lalatnya banyak, akan menimbulkan protes dari masyarakat. Itu akan mengganggu bisnis kita sendiri. Makanya kita memerlukan analisa gitu ya, menganalisa. Yang kedua adalah menganalisa dampak positif dan negatif yang mungkin terjadi terhadap organisasi. Ya tadi ada beberapa hal nanti. Bagaimana dalam organisasi itu akan memberikan dampak yang positif maupun negatif juga. Terus yang selanjutnya adalah menganalisa usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif bisnis terhadap lingkungan. Hal ini penting. Intinya adalah bagaimana kalau kita berbisnis itu mempunyai dampak yang bagus bagi lingkungan sekitar. Biar tidak mengganggu stabilitas ke depan dari bisnis kita itu sendiri. Hal ini sangat penting sekali. Nah, di sini ada kategori lingkungan bisnis, teman-teman. Apa saja? Contohnya, ini ada lingkungan jauh, lingkungan industri, dan lingkungan operasional. Lingkungan jauh itu apa? Lingkungannya adalah faktor ekonomi,
ada faktor sosial, faktor politik, faktor teknologi, faktor ekologi, faktor global. Ini adalah faktor lingkungan yang sifatnya jauh, karena harus mengetahuinya. Faktor ekonomi, bagaimana bisnis kita ini akan terpengaruh dari faktor ekonomi. Adanya COVID-19 akan mempengaruhi bisnis kita enggak? Adanya ini akhir tahun akan ada ini pembatasan lagi mulai tanggal 23 Desember 2021 akan berpengaruh terhadap bisnis kita enggak? Ada varian baru Omikron itu yang untuk COVID itu akan mempengaruhi bisnis atau enggak? Yang ini sudah mulai terdeteksi di beberapa negara. Ini adalah faktor jauh kita harus bisa menganalisanya. Terus ada faktor lingkungan industri. Faktor lingkungan industri itu apa? Salah satunya ya persaingan antar perusahaan dengan produk yang sama. Ini kita perlu menganalisisnya. Waduh, kalau kita mengikuti persaingan, kalau bisnis kita tidak bisa bersaing dengan bisnis yang sama, ya kita akan keok istilahnya, kalah gitu ya dalam bertanding. Ini penting sekali. Terus ada kekuatan pemasok, kekuatan pembeli, barang substitusi, hambatan masuk. Nah, ini perlu kalian mengetahuinya. Ini termasuk dalam lingkungan industri. Contohnya kekuatan pemasok, bagaimana kita dapat mendapatkan bahan baku kita baik dalam negeri maupun luar negeri. Itu kita harus mengetahuinya. Akan bertahan berapa lama kalau bahan baku kita untuk menghidupi produksi kita. Kita harus dipikirkan. Terus barang substitusi. Misalkan kita tidak bisa memproduksi produk kita, apakah ada produk yang lain? Produk kita masih laku enggak? Nah, ini akan menjadi pertimbangan faktor substitusi, barang substitusi. Ada enggak? Kalau saya tidak pakai minum susu, masih ada nih, ada susu kedelai, ada ini faktor substitusi. Produk kita itu makanya ini faktor lingkungan juga harus kita perhatikan. Terus ada namanya faktor lingkungan operasional. Apa itu lingkungan operasional? Di sini adalah dari sisi tadi sudah disebutkan, termasuk ini juga adalah faktor pegawai, faktor manajerial, faktor sumber daya manusia, SDM. Ini penting juga. Ini adalah faktor dari operasional, faktor penyediaan mesin, operasional mesin. Ini dalam internal kita gitu ya. Juga faktor pemberian kredit, faktor pesaing, faktor pemasok, faktor pelanggan. Nah, ini dalam operasionalnya masih bisa enggak kita mengantisipasinya. Contohnya faktor pegawai. Bagaimana kita memberikan hak dan kewajiban dari tenaga kerja itu sendiri. Kalau haknya tidak diberikan, otomatis produksinya akan terganggu. Dia akan melakukan demo. Nah, ini adalah hal yang harus kalian perhatikan juga. Apa yang akan diberikan dalam perusahaan, baik itu secara hak dan secara kewajiban. Selanjutnya lingkungan yang berkaitan dengan operasional, sedikit tadi saya singgung tadi ya, itu ada lingkungan namanya lingkungan pesaing, lingkungan pelanggan, lingkungan pemasok, lingkungan kreditor, ada lingkungan pegawai. Lingkungan kreditor itu pihak yang mendanai atau membantu pembiayaan proyek. Ini misalkan perbankan, ini juga berpengaruh. Lingkungan pemasok tadi sudah saya sebutkan, pihak yang menyediakan bahan baku. Bagaimana kedepannya akan memasok. Lingkungan pelanggan, bagaimana membelikan produk. Produk kita mau dibeli enggak? Kalau kita sudah punya produk tapi tidak dibeli, nah ini termasuk dalam lingkungan operasional. Kita kira-kira produk kita itu akan menjawab kebutuhan pelanggan kita enggak? Produk kita itu akan memberikan benefit atau memberikan manfaat bagi pelanggan kita enggak? Ini menjadi salah satu bentuk bagaimana kita menciptakan suatu produk yang mempunyai novelty. Apa itu novelty? Novelty adalah yang terbarukan, memberikan apa? Solusi. Nah, memberikan solusi ke pelanggan. Ini penting sekali. Terbarukan, novelty, sesuatu yang baru. Ini penting. Terus ada juga aspek lingkungan industri. Aspek industri ada beberapa ini ya. Ini kalau kita bicara menurut Porter gitu ya, itu ada 5 kekuatan dalam persaingan. Pertama adalah persaingan dalam industri yang sangat mempengaruhi kebijakan dan kinerja perusahaan. Terus kekuatan atau yang pertama tadi tentang intensitas persaingan dalam industri itu sendiri. Faktor yang sama siapa saja. Kekuatan pemasok tadi sudah saya sebutkan, bagaimana pemasok ini tentang bermain harga atau enggak, yang akan mempengaruhi industri yang selevel seperti itu. Terus kekuatan pembeli tadi sudah saya terangkan di depan, bagaimana produk kita dibeli.
Ancaman produk pengganti substitusi sudah saya terangkan juga di depan tadi. Ancaman pendatang baru, bagaimana pendatang baru ini akan menimbulkan perubahan iklim permintaan pelanggan enggak. Ini juga akan memberikan dampak seperti itu. Nah, kalau di dalam PPT saya nanti kalau kalian lihat ada namanya bagan kekuatan persaingan. Itu ada pesaing industri, ada pendatang baru, ada pemasok, ada produk substitusi, ada pembeli. Nanti kalian bisa lihat dalam PPT yang saya share. Terus ada juga lingkungan jauh tadi. Lingkungan jauh itu tadi sudah saya sedikit singgung juga ya kan. Ada lingkungan ekonomi. Bagaimana perekonomian suatu wilayah, negara atau dunia. Aspek-aspek saja apa saja yang mempengaruhi gitu ya. Aspek adanya Covid baru itu juga akan mempengaruhi siapa? Mempengaruhi produk kita, bisnis kita. Faktor kebijakan negara lain, faktor kebijakan dalam internal kita, faktor apa nih tentang misalkan adanya perubahan upah minimum kerja UMK, itu juga akan berpengaruh terhadap bisnis kita. Terus ada lingkungan sosial budaya, adalah tentang sikap, pendidikan, gaya hidup masyarakat, itu juga penting, harus kita mengetahuinya, ritme dari pelanggan kita. Terus lingkungan politik, ya, lingkungan politik juga saya penting ya, kondisi mau misalkan nih bisnis kita juga akan berpengaruh di saat ada mungkin pemilihan presiden, itu akan juga berpengaruh nanti kita arah politiknya mau kemana, akan mempengaruhi biaya, akan mempengaruhi apakah jadi inflasi atau deflasi, nah, itu mempengaruhi juga. Lingkungan jauh ya harus kita lihat. Terus lingkungan teknologi lah, lingkungan teknologi ini penting sekali. Bagaimana perkembangan teknologi ini akan mempengaruhi bisnis kita. Ibaratnya kalau kita tidak melek teknologi, kita tidak mau berubah untuk mengikuti teknologi, otomatis bisnis kita, perusahaan kita akan tergilas, akan hancur. Ya kan? Nah, makanya teknologi ini penting. Kita juga harus bisa mengikutinya. Menyerap apa yang terbarukan apa, novelty-nya apa dari teknologi ini. Terus lingkungan ekologi. Ekologi itu apa saja? Ya kegiatan bisnis lingkungan hidup, keberlangsungan alam sekitar ini penting juga. Kita harus menjaga lingkungan sekitar juga. Nah, termasuk juga pengaruh global. Pengaruh global itu seluruh dunia ini apa nih yang terjadi. Kalau faktornya saat ini adanya Covid itu kan otomatis akan mempengaruhi seluruh bisnis yang ada di dunia ini. Yang terbarukan apa gitu. Terus ada juga analisa aspek AMDAL. AMDAL tadi yang sudah saya sebutkan tadi, bagaimana dampak dari lingkungan itu sendiri. Apakah investasi dilakukan akan memberikan dampak positif atau negatif. Terus untuk mengetahui dampak yang timbul, terus kita juga kalau sudah mengetahui dampak yang timbul, kita juga harus mencari apa? Solusinya. Kalau kita tetap harus meneruskan bisnis kita. Solusinya apa memberikannya? Kalau dampak negatif, berarti kita harus memberikan apa? Solusi yang positif apa? Ini hal penting yang harus kalian perhatikan. Kalau kita membahas tentang AMDAL secara spesifik, ini dapat diartikan dalam PP nomor 27 tahun 99 tahun pasal 1 bahwasanya AMDAL ini adalah telaah secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan pentingnya suatu rencana usaha dan kegiatan. Jadi arti lainnya adalah teknik untuk menganalisis apakah usaha yang kita jalankan ini akan mencemarkan lingkungan atau tidak. Jika ya, maka diberikan jalan alternatif pencegahannya apa. Nah ini tuh yang hal-hal poin penting yang harus kalian ketahui. Terus manfaat AMDAL, ini penting. Manfaat AMDAL itu ada baik dari pemerintah maupun dari masyarakat. Kalau dari pemerintah itu sebagai alat keputusan untuk memberikan surat izin gitu ya. Layak enggak suatu bisnis itu untuk diberikan izin gitu ya. Rencana usaha atau ada SIUP namanya, surat izin usaha perdagangan misalkan, izinnya apa. Terus merupakan masukan dalam perencanaan pembangunan wilayah, mencegah potensi sumber daya alam yang pengerusakan, itu bagi pemerintah. Manfaat AMDAL bagi masyarakat apa? Ya dapat mengetahui pengetahuan tentang pembangunan bisnis di daerahnya masing-masing. Mengetahui perubahan lingkungan yang akan terjadi, mengetahui hak dan kewajiban dalam hubungan dengan usaha atau bisnisnya. Ini sangat penting sekali. Ya, jadi masyarakat juga harus sekarang udah pintar semua, udah mengetahui bahwa suatu bisnis itu akan memberikan dampak yang positif maupun dampak negatif terhadap lingkungan sekitar, lingkungan rumahnya. Oke. Terus
manfaat AMDAL juga bagi orang yang itu rencana bisnisnya itu akan mengetahui masalah lingkungan yang akan dihadapi gitu ya. Untuk analisis pengelolaannya, sasarannya apa saja itu juga dapat diketahui. Terus dokumen AMDAL itu ya, dokumen AMDAL itu ada dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan KAKANDAL, ada dokumentasi analisis dampak lingkungan hidup atau ANDAL, itu ada semua. Terus ada dokumen AMDAL, ada dokumen rencana pengelolaan LHRKL, dokumen rencana pemantauan LHRPL, seperti itu. Itu ada semua. Bisa kalian nanti bisa baca di dalam PPT-nya. Jadi tujuan AMDAL ini adalah untuk penyusunan AMDAL ini jenis usaha atau bisnis itu penting sekali yang berada dalam lingkungan operasinya suatu perusahaan itu sendiri. Jadi penting sekali, nanti ada beberapa poin yang ada pendekatan studi AMDAL, ada kegiatan tunggal, ada kegiatan terpadu atau multisektor, ini ada semua dalam PPT. Kalian nanti bisa membacanya dan kita akan membahas lebih detail dalam Zoom meeting. Seperti itu. Ya, ini mungkin podcast tidak kita terlalu panjang, cukup 15 saja kalian bisa mendengarkan. Nanti kita bisa bahas lagi dalam pertemuan secara online maupun offline. Dalam hal ini adalah Zoom meeting. Oke teman-teman, demikian untuk bab 10 ini kita membahas tentang aspek lingkungan. Ada beberapa poin yang sudah saya sampaikan lagi. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kuliah ini, Studi Gerakan Bisnis. Sampai jumpa nanti di bab berikutnya, baik secara online maupun secara offline, baik secara podcast maupun secara Zoom ya teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat selalu, salam sukses, selalu semangat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.